Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari tim Sinau Senyum akan membahas tentang Cakra Adventure 1. Baik, mulai dari latar belakang pengembangan, kami memiliki satu poin, yaitu potensi keuntungan berbisnis game. Yang kedua adalah urgensi 20th Century Skill atau 4C bagi generasi muda. Ada juga intisari dari game based learning. Kemudian pemilihan genre RPG adventure. Langsung saja ke pembahasan poin yang pertama. Di sini kita lihat ada dari statistika mengenai highlight tentang industri game di Indonesia, di mana negara Indonesia ini sangat berpotensi untuk menjadi pasar bagi produk digital yang disukai khalayak muda seperti game. Karena game sendiri memiliki banyak manfaat, baik menjadi penghilang stres, meningkat motivasi, bahkan genre game edukasi dapat menjadi media diseminasi informasi dalam pendidikan. Baik, lanjut ke poin yang kedua, yakni urgensi 20th Century Skill atau 4C bagi generasi muda, di mana pembelajaran abad ke-21 ini menuntut guru untuk mampu menanamkan sekaligus mengembangkan 20th Century Skill pada siswanya, sehingga siswa-siswi generasi muda itu dapat bertahan dan berkontribusi dalam kehidupan masyarakat era digital ke depannya. Nah, 20th Century Skill sendiri meliputi 4C, yakni critical thinking, communication, collaboration, and creativity. Lanjut, kita bahas tentang game based learning, di mana dalam grafik tersebut terlihat adanya 3 intersection antara learning, game, and simulation, yakni game based learning. Nah, inti utama dari game based learning adalah untuk mentransfer informasi, data, prosedur dari dalam dunia game atau dunia maya ke dalam otak pengguna, yang mana dapat menjadi booster bagi pengguna ini melakukan hal yang serupa dalam konteks dunia maya. Baik, berlanjut ke pemilihan genre RPG adventure. Adanya genre adventure membutuhkan kita untuk berusaha lebih keras dalam mencapai tujuan. Nah, usaha atau effort yang besar dalam proses suatu konten pembelajaran dapat membuat belajar lebih mudah dalam mengingat konten tersebut, yang berujung pada mudahnya proses retensi ke depannya. Nah, kami menggunakan RPG adventure karena mendayagunakan konsep effort rule atau effort principle. Nah, high concept statement game kami adalah game edukasi bergenre RPG adventure dengan konsep petualangan yang interaktif, didesain agar mampu melatih 20th century skill dengan bumbu-bumbu pelajaran fisika level SMA, dengan grafis dan mekanik yang cocok dengan kaula muda. Berlanjut ke story permainan, di mana Cakra Adventure 1 atau Journey to the Sacred Library ini mengisahkan tentang petualangan Mariana, terutama dalam mencari perpustakaan Sacral Ray, dengan harapan agar dapat menemukan informasi untuk mengobati ibunya yang sedang menderita penyakit yang belum berhasil ditemukan obatnya. Nah, keseluruhan Cakra Adventure 1 ini akan terjadi dan settingnya ada di Pulau Reislandi, di mana alur story-nya sejak awal sampai akhir terbagi menjadi 3 fase, yakni intro, main, dan ending. Di intro sendiri dijelaskan bahwa ibunya Mariana sakit, kemudian Mariana mendapatkan beasiswa, dan kemudian ia dapat tiba di Reislandi. Nah, kemudian berlanjut ke fase utama, yakni story akan dimulai dengan Mariana yang kontribusi di Research Center, kemudian dilanjut ke Hydro Energy Center, kemudian ke Ray Institute, dan yang terakhir ke airport. Nah, setelah Mariana ini berputar-putar dan berkeliling itu, mereka akan masuki fase ending, di mana Ray Library. Mariana akan masuk ke dalam Ray Library dan mendapatkan penilaian atas petualangannya. Baik, berlanjut ke mechanic and player role. Sini ada 4, yakni for life learning experience, discovery learning and problem solving, the great filter, and peer collaborator. Dan yang pertama yakni
live learning experience. Kata live sendiri merujuk pada kemampuan player untuk berpartisipasi aktif dalam cerita dan memperoleh poin terkait porsi atau bahkan merubah atau altering alur cerita yang akan bermuara pada ending yang berbeda. Spoiler, ending ditentukan oleh perolehan poin porsi player. Lanjut ke yang kedua, yakni discovery learning and problem solving. Dalam game ini akan ada beberapa mekanik yang akan mengharuskan peserta untuk mendiscovery sendiri apa makna dari alat yang disediakan. Sebagai contoh adalah hydrokinetic energy analyzer, di mana sang profesor ini mencoba menyuruh player untuk melihat sendiri cara kerja mesinnya dengan mendiscoverynya. Nah, menjelajahlah dan temukan informasi serta key item dan pengetahuan tersembunyi. Konstruksi pengetahuanmu untuk memecahkan masalah yang ada. Hal ini mampu melatih critical thinking, creativity, and collaboration. Lanjut ke mekanis yang ketiga, yakni The Great Filter. Di sini adanya figur antagonis akan semakin memperkaya keseruan dalam game, sekaligus mampu meningkatkan engagement pengguna dalam proses petualangan. Nah, oleh karena itu, Chakra Adventure 1 ini mengimplementasikan adanya satu antagonis yang berperan sebagai penjaga Ray Library, berupa NPC kelas Obstruct yang bernama Mirvale. Lanjut yang terakhir, yaitu ada peer collaborator, yakni karakter sebaya yang usianya sama dengan main karakter, yang mana dapat menjadi kolaborator atau pendukung player dalam petualangannya. Nah, karakter sebaya ini adalah NPC yang mana dapat menjadi medium untuk mendiseminasikan informasi pembelajaran secara seamless dengan dialog antara tokoh dengan karakter ini, serta juga mampu melatih kemampuan collaboration and communication.